Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022101103112005. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi perkuliahan mata kuliah penologi yang diambil oleh Bapak Yaris. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah dan juga untuk menambah wawasan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema tujuan pemidanaan. Yang mana tujuan pemidanaan ini mencakup 3 poin utama, yaitu pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku. Materi ini sangat penting karena memberi gambaran bagaimana hukum pidana bekerja bukan hanya sebagai alat represif, tetapi sebagai sarana membangun ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam sejarah hukum pidana, tujuan pemidanaan terus berkembang. Dahulu, pidana dianggap sebagai alat untuk pembalasan negara atas perbuatan pelaku. Masyarakat percaya bahwa membalas kejahatan dengan penderitaan akan memulihkan keseimbangan moral. Namun, pemahaman tersebut berkembang karena dianggap tidak menyelesaikan dampak kejahatan secara menyeluruh. Hukum pidana modern tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, memulihkan korban, meredam konflik sosial, dan menjaga keseimbangan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan bukan hanya retributif, tapi juga referentif, korektif, dan restoratif. Di Indonesia ini sendiri, pemahaman ini terlihat jelas melalui adanya konsep sistem pemasyarakatan, yang mana menolak pendekatan balas dendam dan lebih menekankan pada aspek pembinaan manusia. Yang pertama, tujuan pemidanaan untuk pemasyarakatan. Masyarakatan adalah gagasan bahwa pidana harus mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai manusia yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan peran sosial tanpa mengancam ketertiban umum. Konsep ini dikembangkan oleh Saharjo dan kemudian menjadi prinsip resmi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pemasyarakatan dipahami sebagai usaha bersama negara dan masyarakat untuk mencegah adanya kejahatan sekaligus untuk membina pelaku. Tujuan ini terbagi menjadi 2, yaitu preventif dan represif. Pemasyarakatan yang pertama saya akan membahas terkait pemasyarakatan preventif. Jadi pada pemasyarakatan preventif ini bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Cara ini tidak hanya mengandalkan ancaman pidana dalam undang-undang, tetapi juga melakukan pembinaan sosial secara luas. Beberapa aspek penting dari preventif adalah yang pertama, pencegahan melalui norma hukum. Ancaman pidana memberi sinyal kepada masyarakat bahwasanya ada batasan perilaku dan sistem pelanggaran akan berakibat hukum. Ini menciptakan efek jera umum, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan kejahatan. Pendidikan hukum dan moral. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih patuh pada aturan. Pendidikan moral juga membangun kesadaran pribadi untuk menghindari perbuatan merugikan. Yang ketiga, perbaikan kondisi sosial. Jadi kejahatan tidak hanya lahir dari niat individu, tetapi juga dari adanya kondisi sosial yang buruk seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya pendidikan. Pendekatan preventif ini mendorong negara untuk memperbaiki kondisi tersebut agar masyarakat tidak terdorong melakukan kejahatan. Yang keempat, kehadiran aparat negara. Jadi aparat yang hadir dan bekerja profesional dapat menjadi penghalang psikologis bagi calon pelaku. Penegakan hukum yang pasti dan tidak tebang pilih memperkuat kepercayaan publik dan mencegah adanya tindak pidana. Contoh nyatanya yaitu bisa kita ambil dari adanya kasus tindak pidana korupsi, yang mana itu dijatuhi hukuman berat, yang mana dalam hukuman berat tersebut memberi pesan bahwa negara serius untuk memerangi korupsi. Ini menimbulkan efek jera yang bersifat preventif bagi pejabat lain agar tidak melakukan hal serupa. Lalu selanjutnya ada pemasyarakatan represif. Pendekatan
Pemasyarakatan represif ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki pelaku melalui adanya proses pembinaan selama menjalani pidana. Ada beberapa poin penting dalam dimensi represif, yaitu yang pertama, pembinaan kepribadian. Pelaku diajarkan nilai moral, etika sosial, dan tanggung jawab. Pembinaan spiritual juga diberikan agar pelaku memiliki standar moral internal. Yang kedua, pembinaan kemandirian. Lapas menyediakan berbagai pelatihan keterampilan seperti bengkel kerja, pertanian kerajinan, atau teknologi, yang mana ini bertujuan agar pelaku dapat hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat. Yang ketiga, ada rehabilitasi dan terapi. Jadi bagi pelaku yang memiliki masalah psikologis, ketergantungan narkoba, atau gangguan perilaku, diberikan layanan rehabilitasi. Pendekatan ini lebih manusiawi dan menyentuh akar masalah kejahatan. Yang keempat, pemantauan dan integrasi sosial. Setelah masa hukuman, pelaku tidak langsung dilepas begitu saja. Ada pembimbing kemasyarakatan, program asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang menunjukkan bahwasanya pembinaan tetap berlanjut. Yang kelima, tidak berorientasi balas dendam. Jadi pidana bukan untuk menyakiti pelaku, karena negara bukan pihak yang tersakiti tetapi penegak keadilan. Oleh karena itu, pembinaan menjadi lebih penting daripada tindakan represif murni. Contoh nyatanya, pelaku tindak pidana narkotika yang direhabilitasi dan diberi bimbingan psikologis terbukti lebih kecil kemungkinan untuk mengulangi kejahatannya dibandingkan pelaku yang hanya dipenjara tanpa pembinaan. Lalu selanjutnya, penyelesaian konflik. Jadi tujuan pembinaan ini adalah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini ditimbulkan oleh tindak pidana. Kejahatan merusak hubungan antara pelaku dan korban, menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu stabilitas masyarakat. Karena itu hukum pidana hadir untuk mengembalikan keseimbangan dan ketertiban. Korban seringkali mengalami luka psikis, fisik, dan ekonomi. Pemidanaan ini memberi kepastian bahwa pelaku dihukum sehingga korban merasa keadilannya dipulihkan. Jika pelaku tidak dihukum, masyarakat bisa melakukan balas dendam sendiri. Pemidanaan mencegah aksi main hakim sendiri dan menjaga stabilitas sosial. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku tidak hidup dalam ketidakpastian. Proses hukum menutup konflik secara formal dan objektif. Dalam kasus kejahatan tertentu, seperti penganiayaan antar kelompok atau konflik horizontal, penanganan hukum yang cepat dan tepat dapat mencegah kerusuhan yang lebih luas. Dalam banyak kasus konflik, lebih mudah diselesaikan melalui mediasi, pemulihan kerugian, dan kesepakatan damai. Restoratif justice memulihkan hubungan bukan sekedar menghukum. Contohnya, pada tindak pidana pencurian ringan, pelaku mengganti kerugian dan meminta maaf. Korban menerima, masyarakat tenang, dan konflik selesai tanpa proses panjang di pengadilan. Tujuan pemidanaan ini juga untuk menimbulkan rasa penyesalan terhadap pelaku. Ini merupakan bentuk kesadaran dalam diri pelaku bahwa perbuatannya salah dan merugikan. Melalui proses ini, pelaku diharapkan tidak mengulangi kejahatan dan hidup lebih baik. Jadi pidana memberikan waktu bagi pelaku untuk merenung, memahami akibat perbuatannya, dan mengembangkan empati terhadap korban. Penyesalan yang tulus tampak dalam tindakan nyata, yang mana contohnya disiplin mengikuti pembinaan, tidak melakukan pelanggaran dalam lapas, siap memberi restitusi kepada korban jika diperlukan, mempengaruhi pemberian remisi atau pembebasan bersyarat. Penilaian terhadap penyesalan pelaku menjadi faktor penting dalam kebijakan integrasi sosial. Semakin baik perilaku dan kesadaran pelaku, maka semakin besar pula peluang mendapat remisi. Pelaku yang benar-benar menyesal jauh lebih kecil kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya. Inilah tujuan utama pemidanaan yang paling ideal untuk mengakhiri siklus kejahatan sejak dari sumbernya, yakni kesadaran moral pelaku. Pelaku tidak hanya berubah karena tekanan hukum, tetapi karena memahami bahwasanya hukum itu berfungsi untuk melindungi, bukan menghancurkan dirinya. Inilah bentuk keberhasilan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Dari pembahasan panjang ini dapat kita simpulkan bahwa pemidanaan dalam hukum modern tidak sesederhana memberi hukuman. Ia memiliki banyak tujuan besar.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.